Selamat pagi yang indah dan bahagia pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak atas pagi ini. Kami telah bangun dari tidur kami. Dan nantinya kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melakukannya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 24 April 2023, tertulis dalam Galatia 4 ayat 7 yang berbunyi, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Sebagai manusia, sejak kecil kita sudah mendapatkan perlakuan dan pendisiplinan dari orang tua, mendapat penilaian dari guru, hingga menerima pendapatan dari hasil pekerjaan kita masing-masing. Tetapi nyatanya, segala yang kita terima tersebut hanya melumpuhkan identitas kita sebagai anak yang telah beroleh kasih karunia Tuhan. Kita tumbuh dengan pola pikir bahwa kita melayani Tuhan, sebagaimana kita memposisikan diri sebagai budak atau karyawan, dan bukan sebagai anak. Kita merasa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Kita tidak percaya tentang perlindungan surgawi dan kehidupan kekal yang sudah ditawarkan kepada kita sebagai hadiah. Dengan pola pikir ini, kita kehilangan otoritas yang sudah diwariskan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kitab Galatia secara keseluruhan berbicara tentang godaan dan kompromi untuk menyangkali Injil dengan memperlakukan Tuhan bukan seorang bapa. Sementara dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan bahwa setelah Allah mengutus anak-anak-Nya yang tunggal, Allah telah menerima kita sebagai anak dan bukan lagi hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sebagaimana anak Tuhan, kita aman dari bahaya yang mengerikan dan yang mengancam. Kita memiliki Bapa yang senantiasa mengawasi kita, yang mengetahui kebutuhan kita, yang mengalahkan kematian bagi kita, dan berjanji untuk memberikan rasa aman. Menjadi bagian dari keluarga Allah berarti menikmati hubungan antara bapa anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Abah, ya Bapa," yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 6. Dengan cara yang sama seperti Allah mengutus Yesus ke dunia untuk membebaskan kita dari hukuman, Ia juga mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita yang penuh dosa untuk menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Melalui Roh Kudus, Allah sendiri ada di dalam kita, mengikat kita di dalam Dia, menjadikan kita milik-Nya, dan memberikan kita akses kepada Bapa Surgawi lewat doa. Dan kita akan selamanya berhadapan muka dengan muka di dalam kekekalan. Melalui Roh Kudus, Ia memberikan kita kepercayaan diri dan kebebasan untuk menangis di hadapan Tuhan. Dia meyakinkan kita bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Roh dalam diri kita memohon sebagai seorang anak dan bukan sebagai hamba. Jadi sebagai anak, keintiman kita dengan Bapa berarti sebuah kasih yang mendalam, kokoh, dan tidak menilai berdasarkan kinerja kita. Kita benar-benar dikenal dan dikasihi. Dalam Galatia 4 ayat 1, Paulus membandingkan derajat antara anak dengan hamba. Ia menyebut anak sebagai pemilik dari segala sesuatu. Dia berbicara tentang anak-anak pada umumnya. Tetapi dia juga mengartikan hal itu sebagai makna dari menjadi anak-anak Tuhan. Semua yang Allah miliki akan diberikan kepada semua anak-anak tebusannya. Meski demikian, Paulus memperingatkan agar manusia jangan bermegah atas dirinya sendiri,
sebab segala sesuatu adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Harta terbesar yang akan kita warisi adalah Allah itu sendiri. Dia adalah harta yang paling berharga, paling memuaskan di dalam Kristus. Kita adalah umatnya dan dia adalah Allah kita. Karena kita adalah anak, marilah hidup dengan mental sebagai anak-anak Allah yang bertakhta atas langit dan bumi. Anak-anak yang mewarisi segala kuasa dan kemampuan yang daripada Allah sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, Tuhanlah yang menanamkan itu ke dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami bermental anak-anak Allah Tuhan, bukan bermental hamba. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah dalam perjalanan hidup kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas pengangkatan Tuhan kepada kami, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Berikanlah kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan baginya mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka juga boleh hidup bersuka cita. Dan mereka juga adalah anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, jagailah mereka. Berikan juga kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan bagi mereka. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang hendak pergi atau berangkat ke tempat pekerjaannya masing-masing. Tuhanlah yang menyertainya. Berikan semangat, kekuatan, kebijaksanaan bagi mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati, lindungi, sertailah mereka semuanya Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami semua datang ke hadapan-Mu mau bersyukur atas anugerah berkat Tuhan yang kami telah terima sampai hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.